Mata mereka menyala dengan cara yang sama seperti 20 tahun yang lalu sebelum ambruk ke tanah. Jia memberitahu Inbum bahwa pengusiran setan itu sukses. Tiba-tiba Do muncul entah dari mana dan menusuk Jia. Dia berkata bahwa dia memperingatkannya untuk tidak melewatinya. Tiara고 있지. 어떤 재미난 일이. Do menusuk Jia dan kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak berharap untuk hidup setelah bermain-main dengannya. Inbum masih lemah, tapi berhasil mendorong Do menjauh, memberi Jia cukup waktu untuk mengambil pistol pakunya dan memukul Do di sekitar kepala dengan itu. Do terganggu oleh kedatangan Huajung dan Jicul, dan dia melarikan diri, meninggalkan Jia dan Inbum tidak sadarkan diri. Saat melarikan diri dari tempat kejadian, dia berkelahi dengan gerombolan orang dan meninggal setelah jatuh dari tangga. Dalam perjalanan ke rumah sakit, mata Inbum tiba-tiba terbuka, lampu ambulans mulai berkedip, menyebabkan pengemudi kehilangan kendali dan menabrak mobil yang diparkir. Inbum keluar dan berjalan pergi, dan sekarang dirasuki oleh hantu Do. 선생님 정신이 좀. Jia bangun setelah operasi daruratnya dengan berita bahwa Inbum telah menghilang. Setelah mengetahui bahwa Do sudah mati, dia ingat bahwa kalung Inbum patah saat mereka bertemu dengan hantu telur, membuatnya rentan terhadap kerasukan. Jicul telah menganalisis rekaman CCTV di daerah sekitar kecelakaan dan melacak Do dengan mengikuti jalur kamera yang tidak berfungsi yang dia tinggalkan di belakangnya. Dia tampaknya perlahan menuju Deba Realty. Jia menebak bahwa dia berencana untuk mencoba dan membunuhnya lagi setelah gagal di Sky Building. Huajung mengantarkan Jia kembali ke rumah setelah dia dipulangkan, tetapi memintanya untuk berpikir ulang memanggil polisi karena dia masih tidak dalam baik untuk melawan hantu dan melakukan pengusiran setan. Jicul telah membutuhkan Do dan memanggil Jia untuk memberitahu bahwa dia sudah dekat. Jia sudah siap dan menunggu saat Do memasuki kantor dan meluncurkan dirinya ke arahnya. Tapi saat mereka baku hantam, luka tusuknya terbuka kembali dan menjadi jelas. Dia berjuang saat dicekik oleh Do. Jia meminta bantuan Inbum, dan dia berhasil merebut kembali kendali tubuhnya cukup lama untuk Jia membebaskan dirinya sendiri. Jia berhasil memikatnya ke ruang belakang, di mana dia menyiapkan penghalang garam, menjebaknya di dalam bersamanya. Jia dan Do bertarung lagi, tapi kali ini keseimbangannya menguntungkan Jia, karena dia menggunakan alat pengusiran setan logam untuk menang. Jia menekan alat penyegel ke dada Do, di mana ia terbakar saat Jia mengutuk jiwanya untuk terbakar selamanya untuk menebus dosa-dosanya. Roh Do ditarik dari tubuh Inbum ke dalam guci penyegel, dan Jia ambruk ke lantai tak sadarkan diri setelah memasang tutupnya di tempatnya. Tangan yang memegang alat penyegel itu terbakar. Inbum merangkak ke arah Jia dan meletakkan tangannya di tangan Jia sebelum dia pingsan. Jia bangun di ranjang rumah sakit dan melihat Inbum tertidur di samping tempat tidurnya, masih memegang tangannya. Huajung melihat momen mereka dari pintu dan memutuskan untuk tidak mengganggu, menyeret Jicul pergi untuk makan siang. Inbum bertanya tentang luka bakar di tangan Jia, dan dia menjelaskan bahwa itu adalah efek samping buruk dari penyegelan yang dia sebutkan sebelumnya. Ketika Inbum mengunjungi Jia di rumah sakit, dia mengatakan kepadanya bahwa dia berniat untuk mencoba mengirim arwah ibunya lagi saat dia keluar dan meminta bantuannya. Dia yakin bahwa Mijin marah padanya setelah Jia memaksanya untuk menunjukkan bagaimana dia meninggal. Tapi Inbum mengatakan bahwa sebagai ibunya, dia akan mengerti bagaimana perasaan Jia. Berdiri di lobi rumah sakit saat dia akan pergi, Jia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia tidak bisa melihat hantu lagi. Ketika dia pulang, dia bergegas melewati Jicul dan kue perayaan
dan langsung naik ke atas untuk memanggil Mijin, tapi tidak bisa melihatnya saat dia muncul. Ji-ah menebak bahwa menyegel roh juga harus menyegel kemampuan pengusir setan. Itulah sebabnya itu hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Dan dengan panik bertanya-tanya, bagaimana dia bisa membantu roh ibunya pergi tanpa dia. Saat itu Ji-ah turun dan yang lain semua menatapnya kaget saat dia mengumumkan bahwa dia akan pergi makan di restoran. Ji-ah mengatakan kepada mereka bahwa dia meremehkan efek dari ritual penyegelan, tapi dia tidak menyesal melakukannya. Dan tim memutuskan untuk membantunya mencari cara untuk mengembalikannya. Ide Jicul adalah agar Ji-ah memasukkan tangannya ke dalam kuali garam panas untuk mengisi ulang energinya seperti yang dilakukan pegulat. Inbu mencoba menghipnotisnya dengan arloji saku, tetapi secara tidak sengaja memasukkan Jicul sebagai gantinya. Hyunju membawa kotak makanan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Ji-ah karena memberinya kesempatan untuk mengirim Changwa dengan benar dengan memberikan makanan rumahan. Ji-ah memberitahu Hwajung bahwa dia pikir dia bisa mengirim Mijin pergi tanpa menggunakan penusuk roh juga jika dia bisa melepaskan kebenciannya terhadap Mijin karena meninggalkannya, rasa bersalahnya karena membunuhnya, dan keinginan egoisnya untuk menjaga ibunya di sisinya bahkan ketika hantu telah menahan semangat Mijin. Ji-ah merasa bahwa meskipun dia masih tidak setuju dengan keputusan Mijin, dia bisa memahaminya sedikit lebih baik sekarang. Butuh waktu lama, tetapi dia akhirnya siap untuk menghilangkan dendam dan rasa bersalahnya kepada ibunya. Ji-ah menemukan Inbum dan memintanya untuk membantunya melakukan pengusiran setan. Saat Hwajung menunggu dengan cemas di lantai bawah, Ji-ah menutupi matanya dengan penutup mata dan meminta Inbum untuk melepas kalungnya. Ketika Ji-ah membuka matanya, Mijin berdiri di depannya dengan tangan terbuka, dan Ji-ah bergegas ke pelukannya. 예쁜 내 딸? 엄마 미안해. Ji-ah sambil menangis meminta maaf karena membuat Mijin menderita atas namanya dengan memeganginya, tapi Mijin menjawab bahwa senang melihat Ji-ah tumbuh dengan baik. 엄마 이제 싫어 엄마 지나가지 마. 엄마 나 우리 딸. Inbum berlutut saat penusuk roh itu hancur dengan sendirinya dan menyadari bahwa Mijin telah pergi. Dia dengan lembut melepaskan penutup mata dari Ji-ah dan memeluknya saat dia menangis. Sebelum dia pergi, arwah Mijin muncul di hadapan Hwajung dan meminta maaf karena telah memberikannya tanggung jawab yang begitu besar sebelum dia meninggal. Hwajung mengatakan kepadanya bahwa dia senang merawat Ji-ah dan Mijin berterima kasih padanya karena melakukannya dengan sangat baik. Ji-ah mendapat telepon dari Inbum yang menyuruhnya berpakaian dan keluar. Di mana dia menemukan Inbum di mobil sport dia, mengantarkannya untuk mengunjungi ibunya. Setelah mendengar dari Hwajung bahwa dia belum pernah ke sana dan memberitahunya untuk datang ke sini setiap kali dia merindukan Mijin dan menginginkan kenyamanan. Saat mereka pergi, Ji-ah memberitahu Inbum tentang mimpinya. Dia bertanya apa mimpinya sekarang, karena dia bebas memilih, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia memutuskan dia ingin menjadi pengusir setan. Ketika Ji-ah kembali ke kantor, Hwajung bertanya padanya apakah dia mengucapkan selamat tinggal pada Inbum dan menegurnya ketika dia mengetahui bahwa Ji-ah masih belum memberitahunya bahwa dia memutuskan untuk melakukan perjalanan untuk memulihkan kemampuannya. Tidak tahu kapan dia akan kembali. Menonton Hwajung merias wajahnya setelah mendapat pesan. Ji-ah bertanya apakah dia akan berkencan dengan Ketua Jung, tapi dia menyangkalnya. Inbum dan Ji-chul menonton saat Hwajung memadamkan tanda debak reality dan mengunci untuk terakhir kalinya. Ji-chul mengeluh bahwa Ji-ah terlalu kejam untuk pergi begitu saja tanpa mengucapkan selamat tinggal, tapi Inbum memiliki keyakinan bahwa dia akan kembali. 1 tahun kemudian Ji-chul bertemu dengan seorang ibu yang berduka dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah menghapus semua jejak digital dari kehadiran online putrinya yang telah meninggal. Seperti yang dia minta, dia mendapat telepon dari Sujung dan dengan antusias setuju untuk bertemu keesokan harinya untuk merayakan kabar baik. 수정아, 발표 났어? Restoran Changwa telah dibuka kembali dan Taijin menyajikan meja-meja yang penuh dengan pelanggan yang lapar. Meributkan Hyunju dan dengan malu-malu menyetujui ketika seorang pria bertanya apakah dia adalah putra pemiliknya.
Ji-ah berjalan di jalan menuju Debak Realty dengan membawa koper di belakangnya, dan lewat di bawah spanduk yang menyatakan pembangunan kembali dibatalkan. In-bum muncul dari ruang catatan saat dia menaiki tangga, dan keduanya terkejut melihat satu sama lain. In-bum bertanya dengan gugup apakah Ji-ah menemukan apa yang dia cari, dan dia hanya tersenyum dan mengangkat tangannya yang pernah terluka untuk dilihatkan. Tanda neon di atas pintu menyala sekali lagi, menyatakan bahwa Debak Realty sudah buka. Seorang pria kaya masuk dan disambut oleh Ji-chul, Hwa-jung, In-bum, dan Ji-ah, membuat pintu masuk yang dramatis untuk menanyakan pertanyaan. Apakah ada kematian di properti baru-baru ini? 좋습니다. 이쪽으로 앉으시죠. 최근 이유도 없이 집안 전자제품 최근 건물에서 죽은 사람이나 In-bum dan Ji-ah berdiri di depan sebuah gedung besar di malam hari saat Ji-chul memberitahu mereka melalui earphone mereka bahwa dia mengamankan area tersebut. Dan Hwa-jung mengomeli mereka untuk lebih berhati-hati agar tidak merusak apapun kali ini. Mereka melangkah maju bersama, siap untuk melakukan pengusiran hantu lagi. Dan film pun tamat. 인근 행인들 동선도 다 체크했고요. 방송입니다. 훼손 주의하세요. Stop.